Ini Cia, aku mau nanya nih, Hmm? yang bagian ini. Bentar, boleh agak di zoom dikit nggak? Oh iya, sorry. Kelihatan nggak? Boleh, aman-aman. Nah, oke, mantap. Aku mau nanya dong, Hmm? yang di bagian D, Hmm? itu tuh dia kenapa 10-nya dibagi sama 2? Itu tuh dari mana gitu? Jadi kan kita tuh tahu udah dapat kan yang rotational delay-nya berapa, itu kan 10 milisecond. Nah, kalau buat nyari total waktu kan dia average seek-nya ditambah rotational delay sama average rotational delay ditambah rotational delay. Nah, buat nyari average rotational delay, si rotational delay-nya kita bagi sama 2. Berarti 10 dibagi 2 itu buat cara buat dapetin average-nya. Jadi emang rumusnya kayak gitu. Kalau misalnya kata bapaknya kenapa bisa kayak gitu, karena kalau misalnya lihat di datanya yang bulat itu tuh kan misal untuk data pertama kali dibaca tuh rotational delay-nya kan dia 10. Dia kenapa jadi dibagi 2 karena untuk data selanjutnya itu dia ada di sebelahnya, jadi dia lebih cepat gitu, makanya dia dibagi sama 2 kayak gitu. Oh, jadi dapetnya dari situ ya, Caya? Hmm, Oke, oke. ada yang mau nanya lagi di Em, sini nggak? Naik dulu dong. Ya, sebentar. Hmm, Ini bener nggak, Najma? ini masih aman sih. Yang selanjutnya mau lihat dong. Oke. Ini ya. Hmm, aku mau nanya yang itu, yang F. Kenapa? Itu bisa dijelasin gak gimana caranya? Terus kenapa harus dikali sama 6? Itu emang ada rumusnya sendiri atau gimana? Jadi kan di yang tadi nomor A tuh kita harus nyari jumlah tracknya ada berapa. Dapat kan jumlah tracknya tuh 7. Nah, terus Hmm. di yang tadi Ocha nanya, itu kan kita disuruh nyari total waktu buat apa? Namanya buat track pertamanya berapa kan? Cara nyarinya kan Ya. kayak tadi rotational delay ditambah average rotational delay ditambah seek time. Kenapa harus ditambah sama seek time? Karena buat pertama kali data baca itu kan dia harus nyari dulu datanya di mana, makanya ditambahin sama seek time-nya. Nah, terus di yang E kita disuruh nyari kalau di track kedua gimana sih berapa total waktunya. Total waktunya itu average rotational delay ditambah rotational delay, nggak ditambah seek time karena kan udah ketemu tadi di track pertama. Nah, itu kan buat data kedua dapatlah dia 15 milisecond. Nah, kita kan di sini tuh punya 7 track. Nah, di track pertama kan itu kan dapat 19 milisecond yang ditambah sama seek time. Nah, untuk track kedua dan selanjutnya itu tuh totalnya akan sama, dia nggak akan ditambah sama seek time, makanya kan dia total ada 7 track. Nah, track pertama itu yang 19 milisecond ditambah sama track kedua sampai track ketujuh itu kan totalnya ada 6. Nah, makanya si 15 milisecondnya dikali sama 6. Jadi dapatlah total waktunya kayak gitu. Berarti 6 itu di luar track pertama ya, karena Iya, track pertama udah 19 millisecond. di luar track pertama. Hmm. Aman nggak nih? Aman-aman. Ya. Nah, ini dia. Udah mau nanya nggak nih? Apa masih aman? Apa dilihat dulu? Bentar, mau ngelihat. Ini nggak ada yang salah kan ya? Di area sini aku takut ada yang salah itu deh. Menurut kalian ada yang salah nggak nih? Aku mau nanya, itu yang B, cara carinya berarti itu kan kayak soalnya kan berarti peletakannya tuh kan secara acak ya, ya Hmm, kan? Berarti iya. pakai sama kayak yang si A soal itunya nyari relational delay-nya. Iya, itu sama caranya. Kayak rotational delay gitu. Oke, ini aman nggak? Coba Bentar, bentar bentar balik. bentar. Oke, oke. Ini pakai kalkulator kan hitungnya kemarin?
Iya benar. Mau nanya yang bagian 2. Iya, ini nomor 2. Itu kan pas dia kan pakai LFU, habis itu Vivo, terus di yang bagian yang dia masuk X, data masuk X, A-nya itu kenapa totalnya jadi 2? Padahal kan A-nya tuh diganti sama V kan sebelumnya. Oh, itu. Kalau itu tuh buat yang kata bapaknya itu kan, karena si A-nya itu sebelumnya udah ada, jadi tetap dihitung dari yang sebelumnya. Jadi nggak dari awal gitu. Oh, aku kira diubah lagi jadi ini. Enggak gitu ya. Oke. Ya, oke. Soal aku ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung? Atau ada yang salah tulis kan? Bentar. Dari aku aman, Jen. Intan gimana, Intan? Aman? Ntar mau nanya, itu kenapa dicoret? Yang pada dicoret, Yang diambil tengah. dicoret. Oh, angkanya itu yang dicoret. Jadi kan itu kan kita diminta nyari nomor set kan. Nah, jadi buat nyari nomor set itu kan kemarin nomor set ini kan masuk dalam set asosiatif. Nah, set asosiatif itu ada 3. Dia ada text, set, sama word kan. Nah, kan kita diminta cari nomor setnya. Nah, dari nomor sebelumnya, kita udah ada tuh cari buat teks sama wordnya bisa dibalik dulu soal nomor sebelumnya. Nah, ini kan kita udah nyari buat jumlah word yang dibutuhin, terus panjang MAR-nya juga. Sama kita juga udah dapat setnya di sini. Nah, balik lagi bit set yang dibutuhin gitu. Nah, balik lagi ke soal yang tadi. Sebentar. Ini? Nah, di sini kan buat nyari nomor setnya itu kita nyari dulu pertama jumlah bit tag-nya itu. Nah, jumlah bit tag-nya itu pertama jadinya dari jumlah MAR yang kita dapat soal sebelumnya itu 31 kan. Terus dikurang sama jumlah bit total setnya itu. Nah, tadi kan kita udah dapat bit total set yang diperlukan itu ada 8 kan. Terus dikurang sama bit word-nya. Kita udah dapat juga dari soal sebelumnya itu 5. Jadi kita kurangin semuanya, jadinya dapat 18. Nah, jadi bit tag-nya itu yang 18 ini kan urutannya tadi tag, set, sama word. Nah, yang 18 di awalnya itu kan tag kita coret semuanya. Karena kita kan mau nyari nomor setnya kan. Jadi dicoret yang tag. Terus buat yang word-nya tadi 5 bit itu kita coret juga yang paling belakang. Karena word itu di urutan paling terakhir. Jadi tinggal yang setnya. Karena kita nyari nomor set. Jadi tinggal itu. Terus dapatnya itu jadinya OX0B. Oh, oke. Gitu. Aman. Nah, cuma aku mau nanya. Apa? Itu tuh berarti yang pas pembacaan hard disknya itu tuh yang gerak tuh headnya atau si disknya ini ya? Itu yang gerak si head. Si disknya tuh cuman muter-muter. Tapi yang bergerak ke nyari datanya itu si headnya. Gitu. Oh, jadi kalau kita mau nyari data itu berarti si headnya tuh yang bakal gerak gitu ya? Benar. Oke, makasih. berarti udah ya. Soalnya yang dia kan udah kita kerjain bareng kemarin. Ini dia. Oke. So,